Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ragi Farid. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pak Rustam, ia seorang pedagang sekuteng. Sekuteng ini adalah minuman tradisional penghangat tubuh. Di jalur ini Pak Rustam masih belum begitu lama, baru hitungan hari. Maka dari itu beliau pun belum hafal jalanan daerah ini. Kemudian setelah selesai beristirahat sejenak, Pak Rustam memikul kembali jualannya. Ia mulai berjalan dengan sambil memukul gelas sebagai penanda dagangannya memanggil para calon pembeli. Hal ini dilakukan berkali-kali, dan sambil ia berkeliling, ia terus mengawasi setiap sudut jalan. Siapa tahu ada yang ingin membeli dagangannya. Kemudian ia berjalan menuju tikungan yang agak menanjak. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Pak Rustam. "Pak, beli di sini." Ia pun menoleh dan ia melihat ada seorang lelaki keluar dari sebuah komplek. Karena Pak Rustam melihat pelang gapuranya. Kemudian ia mengikuti lelaki tersebut. Tidak terlalu lama, ia pun berhenti. Ketika laki-laki itu pun berhenti, ada beberapa rumah berjejer dengan berbagai warna cat yang berbeda di setiap rumahnya. Kemudian juga para penghuni tersebut ini keluar menghampiri Pak Rustam sambil masing-masing membawa wadah atau untuk tempat sekutengnya. Tentunya Pak Rustam ini melayani pembelinya dengan senang hati. Tapi ada juga yang memang tetap memakai gelas atau cangkir yang disediakan oleh Pak Rustam. Wajah Pak Rustam ini berbinar, dia sangat bahagia. Apalagi pembeli yang ada di sini tidak rewel, dan mereka hanya terdiam. Paling pun ketika membeli ini hanya menyodorkan wadahnya juga dengan uangnya. Hingga proses itu pun terus menerus ya, sampai dagangan sekuteng Pak Rustam habis. Dan setelah selesai, Pak Rustam ini berjalan, duduk sejenak, dan ia kembali menyapukan pandangannya ke sekeliling. Yang ia lihat lagi, kenapa ini di setiap halaman rumah orang-orang atau kompleks ini selalu ada pohon kamboja, dan mereka juga sangat jarang berbicara, padahal orangnya yang banyak yang membeli dagangan Pak Rustam. Ya, singkatnya, setelah ini selesai, Pak Rustam berkemas sambil mencuci beberapa mangkoknya yang tadi dipakai. Dan entah dari mana, sekonyong-konyong ini Pak Rustam mencium aroma bau busuk yang teramat sangat. Ya, namun ia mencoba mengacuhkan, dan ia pun berpamitan kepada laki-laki tadi yang mengajaknya masuk ke komplek ini. Laki-laki ini pun mengangguk dan tersenyum. Kemudian Pak Rustam ini pergi meninggalkan kompleknya. Dan setelah berjalan beberapa saat dan keluar dari komplek tersebut,
Pak Rustam ini ada yang manggil lagi. "Pak, beli sekutengnya," kata laki-laki tersebut. Nah, Pak Rustam menoleh. Lalu Pak Rustam berkata, "Maaf bang, ini sudah habis. Ini baru diborong di komplek itu." Sambil jari Pak Rustam ini menunjuk komplek yang memang masih terlihat. "Komplek yang mana?" kata laki-laki tersebut. "Itu komplek yang kelihatan dari sini." Pak Rustam pun menjelaskan. "Mana ada komplek, Pak? Itu kan kuburan." Laki-laki itu pun membalas Pak Rustam. "Kuburan apa, Bang?" "Ya, itu orangnya masih kelihatan dari sini. Itu komplek perumahannya. Dan dagangan saya pun habis di sana, diborong," timpal Pak Rustam. "Sekarang gini, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, ayo kita lihat berdua." Laki-laki itu menantang. Nah, Pak Rustam kaget. Juga mendadak agak sedikit takut. Dan ia pun menolak ajakan laki-laki tersebut. Kemudian beranjak pulang. Namun juga tetap ada rasa penasaran dengan apa yang diucapkan laki-laki tadi. Dan singkatnya, ketika Pak Rustam ini sampai ke rumah, ia segera mengecek uang yang ada di kotak penyimpanan. Dan ketika dilihat, uang ini asli uang. Pak Rustam pegang, tidak ada yang aneh. Ya, tapi tetap saja ketika menemui laki-laki yang kedua tadi, apalagi kata laki-laki tersebut ini, itu bukan komplek. Hal ini sedikit banyaknya membuat Pak Rustam juga penasaran dan bingung. Dan besok paginya ini Pak Rustam memang ingin mengecek kebenarannya. Kebenaran apa yang dikatakan oleh laki-laki kedua tadi. Dan betul, ketika memang sudah pagi, jam 9-an lah kurang lebih, Pak Rustam ini meminjam sepeda motor kawannya dan kembali ke tempat semalam berjualan. Begitu sampai di tempat yang dituju, wajah Pak Rustam ini benar-benar pucat. Perutnya kaku, bibirnya pahit. Dan betul, memang yang ia lihat sekarang itu adalah di gapuranya, tempat pemakaman umum desa XX. Nah, Pak Rustam ini lemas karena masih syok ya, masih tidak habis pikir. Pikirannya berkecamuk. Tidak sampai lama ini Pak Rustam akhirnya kembali lagi ke rumah. Dan setelah sampai ke rumah, Pak Rustam ini mengecek kembali uangnya. Nah, ini peristiwa ini yang memang membuat pikiran Pak Rustam ini semakin bingung, karena uang yang semalam nyata, pada saat ini uang tersebut telah berubah menjadi bunga Kamboja, daun Kamboja yang kering, dan juga kapas-kapas yang memang warnanya coklat seperti berbentuk bulat. Dan agak ada aroma yang tidak enak ya. Dan tanpa banyak buang waktu ini, semua itu langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang di tempat sampah. Karena Pak Rustam takut ini nantinya akan terjadi apa-apa. Ya, itulah sepenggal kisah pengalaman Pak Rustam, seorang penjual sekuteng. Kejadian ini terjadi di tahun 95. Dan cerita ini disampaikan kepada Bang Jai yang memang kebetulan warga situ ya, warga sana. Jadi ketika Pak Rustam ini berjualan, Bang Jai ini membeli, dan disitulah cerita ini
tersampaikan oleh Pak Rustam. Dan peristiwa itu terjadi di saat Bang Komar dulu dicegat di tengah jalan yang ada pohon waru setengah doyong oleh Miss Kaya atau kuntilanak. Kurang lebihnya demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.